Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmania Zen dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama adalah pengertian SPPKB. SPPKB adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir, yang artinya tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB bukan hanya sekedar siswa dapat menguasai sejumlah materi pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan-gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal. Nah, pada telaah-telaah fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, pengembangan gagasan dan ide-ide didasarkan kepada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari atau berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil pengamatan mereka terhadap berbagai fakta dan data yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi pembelajaran yang menekankan kemampuan berpikir siswa dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang memacu untuk berpikir sehingga dapat menemukan konsep sendiri. Nah, selanjutnya adalah karakteristik SPPKB. Nah, dalam karakteristik ini SPPKB memiliki strategi. Nah, pada dasarnya SPPKB itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses kekuatan mental siswa secara maksimal. SPPKB bukan model pembelajaran yang membiarkan siswa untuk pasif atau sekedar mendengarkan, mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Tetapi dalam proses pembelajaran ini SPPKB juga menginginkan agar siswa aktif dalam aktivitas proses berpikir. Nah, berkaitan dengan karakteristik yang pertama ini, harus ada implementasi untuk merealistiskannya. Yang pertama adalah jika belajar tergantung pada bagaimana informasi diproses secara mental, maka proses kognitif siswa harus menjadi kepedulian pertama para guru. Jadi maksudnya, apabila SPPKB ini ditekankan pada mental, maka kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir anak itu harus menjadi tujuan yang utama yang harus sangat diperhatikan oleh guru. Karena ketika anak dapat mengolah emosi dengan baik, maka dalam memecahkan masalah atau dalam mendapatkan masalah, anak itu bisa menghadapinya dengan baik. Yang kedua, guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif siswa ketika merencanakan topik yang harus dipelajari secara metode apa yang digunakan. Jadi, guru harus paham betul karakteristik siswa-siswanya bagaimana. Jadi ketika memberikan bahan ajar, memberikan suatu permasalahan, tidak serta-merta begitu saja. Namun apakah yang akan memberikan dampak yang baik terhadap siswa-siswanya? Apakah akan dikerjakan atau hanya dilihat saja? Yang ketiga, siswa harus mengorganisasi yang mereka pelajari. Dalam hal ini, guru harus membantu agar siswa belajar untuk melihat hubungan antar bagian yang dipelajari. Jadi, guru harus memperhatikan bagaimana perkembangan siswa tersebut dalam menyelesaikan satu masalah ke masalah lain, lalu dikembangkan. Yang keempat, guru harus dapat membantu siswa belajar dengan memperlihatkan bagaimana gagasan dan berhubungan dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Jadi,
tidak hanya memberikan masalah, tidak hanya mendampingi memecahkan masalah, tapi juga guru harus melihat apakah masalah ini berdampak pada kehidupan siswa. Apakah ketika siswa sudah mendapatkan masalah yang seperti ini, apakah memberikan hal yang positif terhadap siswa atau malah memberikan hal yang negatif terhadapnya. Dan yang terakhir, siswa harus secara aktif merespon apa yang mereka pelajari. Jadi dalam kembali seperti awal, kita tahu bahwa SPPKB ini menekankan pada keaktifan siswa, terutama dalam berpikir. Nah, karakteristik yang kedua, SPPKB dilaksanakan dalam situasi dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Nah, SPPKB ini kan menekankan pada cara berpikir anak. Nah, apabila kita seperti diskusi pada kelas, pastikan ada tanya jawab. Ada yang menyangga, ada yang menambah. Itu akan meningkatkan pola pikir anak. Ketika ada satu temannya yang bertanya, dijawab oleh temannya lain, dan pada jawaban tersebut menimbulkan tanda tanya pada siswa lain, itu bisa ditanyakan. Jadi anak itu belajar dari masalah yang sebelumnya untuk masalah yang selanjutnya. Dan yang terakhir, SPPKB menyandarkan akan dua masalah pokok, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran yang baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahap pelaksanaan SPPKB. Nah, tahap pelaksanaan SPPKB ini memiliki 3 garis besar. Yang pertama, kegiatan awal, yang kedua, kegiatan inti, dan yang terakhir, kegiatan akhir. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama adalah kegiatan awal. Kegiatan awal ini memiliki 2 tahap. Yang pertama adalah tahap orientasi. Nah, pada tahap orientasi ini, guru mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Tahap orientasi dilakukan dengan pertama menjelaskan tujuan yang harus dicapai, baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir siswa yang harus dimiliki oleh siswa. Yang kedua, penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Ya, orientasi seperti pengenalan biasa. Yang kedua adalah tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahapan penjajakan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Nah, pada tahap ini, guru mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk mengungkapkan pengalaman apa saja yang dimiliki siswa, yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Dengan berbekal itu, dengan berbekal pengalaman yang sudah dilalui oleh siswa yang sudah diceritakan pada guru tersebut itu tadi, guru akan memberikan permasalahan-permasalahan yang sama, namun mungkin akan diubah secara tokoh atau lingkungannya saja. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti sama seperti kegiatan awal memiliki 2 tahap. Yang pertama adalah tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Seperti yang saya ucapkan di awal tadi, bahwa guru juga harus mengetahui kemampuan berpikir kognitif siswa, karakteristik siswa. Karena apa? Setiap siswa memiliki kemampuan berpikir yang berbeda. Apabila kita sama ratakan, tidak akan berjalan efektif. Namun, kita juga tidak bisa berfokus pada satu siswa, semisal seperti kita terlalu fokus pada siswa yang terlalu pandai. Sampai-sampai kita sebagai guru melupakan siswa yang
mungkin kurang tanggap dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah tahap inquiry. Tahap inquiry ini adalah tahapan terpenting dalam SPPKB. Karena apa? Karena pada tahap inilah siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Melalui tahapan inquiry, siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, guru harus memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Jadi kita tidak bisa berpacu pada guru yang hanya ceramah saja. Karena pada materi yang kita bahas kali ini, materi SPPKB, kita juga harus menekankan siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah dengan mengandalkan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilaluinya. Yang ketiga adalah kegiatan akhir. Berbeda dengan kegiatan awal dan kegiatan inti, kegiatan akhir ini memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah tahap akomodasi. Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan yang baru melalui proses penyimpulan. Jadi setelah siswa diberikan begitu banyak materi, begitu banyak persoalan, dan setelah pemecahan tersebut, siswa harus dapat menyimpulkan apa-apa saja yang telah dihadapinya itu tadi. Nah, pada tahap ini guru harus tetap harus membimbing siswa bagaimana cara menyimpulkan topik yang tadi sudah menjadi bahasan mereka. Yang kedua adalah tahap treatment. Tahap treatment adalah tahapan di mana guru mengadakan perbaikan pada siswa yang belum bisa menyimpulkan hasil kegiatan inquiry. Jadi, tahapan ini kita memberikan perhatian lebih kita sebagai guru kepada siswa-siswa kita yang mungkin tidak tanggap seperti teman-teman lainnya. Jadi kita memberikan pengarahan yang khusus, seperti kita memberikan pemahaman yang lebih bagaimana mengambil sebuah kesimpulan dari pembahasan permasalahan topik yang sudah dibuat itu tadi. Dan yang terakhir, and the last one, adalah tahap transfer. Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Jadi, gampangannya gini, simpelnya begini. Pada tahap transfer ini kita evaluasi. Ketika kita memberikan persoalan yang sama kepada siswa kita, namun berbeda tokoh dan lingkungan, apakah siswa tersebut tetap bisa memecahkan masalahnya? Nah, pada tahap ini disebut tahap transfer. Karena apa? Karena pada tahap ini siswa itu diharapkan bisa memahami masalah-masalah yang baru, padahal masalah tersebut itu sama. Dengan guru tetap harus mengawasi siswa pada pemecahan masalah yang baru ini. Nah, setelah beberapa pembahasan itu tadi, tentunya setiap strategi pembelajaran yang kita bahas pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan SPPKB. Yang pertama adalah kelebihan SPPKB. Yang pertama, melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Sudah dibahas berkali-kali. Yang kedua, siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Kenapa begitu? Karena siswa sudah dilatih untuk memecahkan masalah-masalah yang ada melalui pengalaman-pengalaman yang sudah dilaluinya. Yang ketiga, siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Iya,
pada zaman sekarang kita tahu kita menggunakan K13, kurikulum 13 untuk pembelajaran, yang dimana K13 mewajibkan siswa lebih aktif ketimbang saat menggunakan KTSP. Maka dari itu, pembelajaran SPPKB itu sangat efektif apabila digunakan di era yang sekarang. Dan yang terakhir, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Jadi, ketika siswa diberikan sebuah masalah, dia harus memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan bahan yang dibutuhkan pada masalah tersebut. Nah, setiap masalah yang diberikan pasti berbeda dan bahan yang digunakan pasti juga berbeda. Maka dari itu siswa juga pasti mengeksplor media-media yang ada di sekitarnya. Setelah membahas kelebihan SPPKB tersebut, mari kita bahas kekurangannya. Sama juga SPPKB juga memiliki 4 kekurangan. Yang pertama adalah SPPKB yang membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. Ya mungkin pada saat pelajaran tertentu, guru yang menggunakan strategi pembelajaran yang harusnya seminggu itu ada di 2 hari, mungkin dijadikan 1 hari agar pembelajaran tersebut lebih efektif. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Kembali lagi, kita sebagai guru harus mengetahui karakteristik siswa kita. Yang ketiga, guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan SPPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana harusnya. Kembali lagi terhadap karakter. Yang keempat, SPPKB hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik SPPKB itu sendiri, tentunya. Karena karakter adalah satu hal yang kuat yang harus kita pegang saat kita menjadi guru. Dan kesimpulannya adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau yang disingkat dengan SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. SPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatat yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran dan mencatat untuk dihafalkan. SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang mana tujuan akhir dari pembelajarannya adalah siswa terlatih mengungkapkan ide-ide untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Tidak hanya memecahkan permasalahan, siswa juga terlatih dalam berpikir kritis dan kreatif. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau yang disingkat SPPKB. Apabila ada salah kata atau kepleset-plesetnya ya kayak ini tadi, saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditelaah dan dipelajari lagi atau bisa ditanyakan kepada teman-teman Anda, ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.